Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam, dengan siapa ya? Saya Tessa dari 11 IPA 2, Pak. Oh ya, ada yang bisa Bapak bantu, Tessa? Jadi Tessa disuruh sama Ibu Eva untuk menemui Bapak. Dalam menemui Bapak, dalam rangka apa itu, Tessa? Untuk konseling, Pak, kata Ibu Eva. No, konseling, baik. Nah, emang Tessa udah siap untuk melakukan konseling karena Tessa udah menghubungi Bapak. Apakah Tessa sudah siap? Siap, Pak. No, baik. Maka dari itu kita akan melakukan proses konselingnya. Cuman kita melakukan proses konselingnya melalui lewat via video call saja ya. Karena sekarang lagi pandemi juga, sehingga kita tidak dianjurkan untuk bertemu dan juga untuk menjaga protokol kesehatan dan untuk menjaga diri masing-masing dari kita. Maka dari itu kita melakukan konselingnya lewat video call ini saja. Nggak apa-apa kan, Tessa? Iya, Pak, nggak apa-apa, Pak. Nah, sebelumnya apakah Tessa sudah pernah melakukan konseling? Belum pernah, Pak. Oh, belum pernah ya. Berarti Tessa belum tahu pasti apa itu konseling, atau apa sih yang Tessa tahu tentang konseling? Belum tahu, Pak. Cuma tahu pergi ke BK aja, Pak. Oh gitu. Nah, sekarang Bapak akan menjelaskan apa itu konseling. Konseling yaitu suatu bantuan yang diberikan oleh seorang konselor, yang dimana di sini adalah Bapak konselornya, yang ditujukan untuk seorang klien, yang dimana klien tersebut adalah Tessa, dengan tujuan untuk mengentaskan permasalahan yang ada pada diri klien tersebut. Nah, dan klien itu bisa orang dari luar dan juga bisa dari sekolah seperti Tessa ini. Sampai sini Tessa paham? Paham, Pak. Nah, baik. Jika Tessa sudah paham, Tessa jangan sungkan atau ragu untuk membicarakan apa permasalahan yang Tessa rasakan saat ini, dan Tessa juga nggak perlu takut kerahasiaan yang dari perkataan Tessa, karena ini tidak ada menyangkut orang lain, karena di sini hanya Tessa dan Bapak dan Tuhanlah yang tahu. Karena di dalam suatu konseling tersebut ada asas yang harus kita pegang gitu kan, seperti asas keterbukaan, kesukarelaan, dan kerahasiaan. Nah, jadi Tessa nggak perlu takut ya untuk membicarakan permasalahannya, karena rahasia Tessa itu akan Bapak jaga, dan Bapak tidak akan memberitahu kepada siapapun, termasuk juga Bu Eva tadi ya, yang menyuruh Tessa untuk menghubungi Bapak ya. Ya, nah, dan Bapak juga tidak akan memberitahu Bu Eva bahwasannya permasalahan Tessa seperti apa begitu, karena Bapak hanya memberikan keterangan-keterangannya saja yang diperlukan oleh Bu Eva tersebut. Bagaimana, apakah Tessa bersedia untuk melakukan proses konselingnya sekarang juga? Dengan maksud jika Bu Eva meminta beberapa apa ya, seperti yang dibutuhkan Bu Eva itulah gitu kan. Kenapa Tessa disuruh ke BK sama Bu Eva itu? Jadi ibu tuh pasti menanyakan kepada Bapak tentang yang dibutuhkannya. Jadi apakah Tessa bersedia kalau Bapak itu menceritakan kepada Bu Eva yang seperti yang dibutuhkannya?
Boleh Pak, sedia. Nah, kalau gitu kita langsung saja. Apa permasalahan yang Tessa alami sehingga Tessa disuruh Bu Eva untuk menghubungi Bapak? Jadi Tessa beberapa kali tidak hadir di mata pelajaran Ibu Eva. Oh, tidak hadir. Terus? Jadi disuruh sama Ibu Eva untuk nemuin Bapak. Nah gitu. Kalau boleh Bapak tahu, apa penyebab Tessa tidak hadir dalam beberapa kali pertemuan sama Bu Eva tersebut? Yang pertama terkendala karena nggak ada paket atau data untuk masuk ke Zoom-nya Pak. Terus nggak ngerti juga yang dijelasin Ibu Eva selama belajar online. Oh ya, terus? Ya itu Pak. Nah gitu, itu aja. Nah baik, berarti di sini Tessa terkendala oleh paket dan juga Tessa kurang mengerti ya dengan pembelajaran yang dilakukan secara daring yang saat sekarang ini. Iya Pak. Oh gitu. Kalau matematik kan susah kalau daring Pak. Ya lalu? Jadi nggak semangat jadinya Pak untuk masuk kelas matematik lagi. Selain itu ada penyebab lain nggak kenapa Tessa itu nggak suka pembelajaran daring ini? Karena yang tadi Pak susah untuk dipahami, jadinya sulit fokus kalau daring. Nah gitu. Nah jadi di sini Tessa terkendala paket tadi ya, juga tidak mengerti dan apa tadi Tessa? Sulit fokus Pak. Oh, sulit fokus. Nah mungkin kalau untuk terkendala paket mungkin coba Tessa untuk konsultasi lagi kepada Bu Eva, siapa tahu nanti bisa tuh seperti kayak ada teman Tessa yang lain dia terkendala paket ya kan, yang kayak kemarin Bapak tangani, dia disuruh sama guru mata pelajaran tersebut untuk belajar bersama dengan temannya. Jadi dia nggak apa-apa belajar bersama dengan temannya asalkan teman tersebut rumahnya tuh dekat dari rumah dia gitu. Nah selain itu juga kemarin juga diperbolehkan untuk datang ke sekolah di kantin sekolah untuk belajar di sana menggunakan wifi yang telah disediakan oleh sekolah dengan mematuhi protokol kesehatan. Nah untuk kurang mengertinya Tessa, mungkin Tessa bisa menghubungi langsung guru mata pelajaran yang bersangkutan. Kenapa begitu? Karena jika Tessa tidak mengerti, maka itu akan sangat disayangkan jika suatu nanti itu akan bisa membuat prestasi Tessa turun gitu kan. Nah kalau Tessa ingin mengerti tapi juga tidak kurang paham lah gitu atau kurang fokus belajar dengan pembelajaran daring ini, maka Tessa bisa menghubungi langsung guru mapel tersebut atau dapat mendatanginya langsung ke sekolah untuk menanyakan terkait dengan materi yang diajarkannya. Nah, di sana Tessa bisa bilang kalau Tessa kurang mengerti dan kurang paham dengan materinya. Nah, tentunya dengan mematuhi protokol kesehatan tadi ya Tessa. Baik Pak. Nah, lalu apakah ada lagi selain itu?
Itu aja sih Pak. Nah, sekarang Tessa tahu kan apa saja yang akan Tessa lakukan untuk kedepannya? Tahu Pak. Nah, kalau boleh Bapak tahu, coba Tessa sebutkan apa saja. Coba Tessa menyimpulkan lah gitu, apa yang harus Tessa lakukan nantinya untuk minggu depan agar Ibu Eva tidak menyuruh Tessa untuk menghubungi Bapak lagi gitu. Karena Tessa itu sering tidak masuk gitu kan. Baik Pak, untuk kendala yang pertama itu kan masalah paket, dan Bapak udah jelasin bisa koordinasikan sama gurunya, mungkin boleh untuk kerja sama dengan teman atau pergi ke kantin sekolah. Jadi rencananya Tessa di kantin sekolah aja pakai wifi sekolah. Terus untuk yang tidak mengerti itu, rencananya Tessa bakal langsung nanya ke Ibu Eva-nya gitu. Kalau nggak paham, jadi nanya. Bagus sekali. Nah, jika tidak ada lagi, mungkin kita bisa mengakhiri konseling yang singkat ini. Dan semoga konseling yang singkat ini dapat Tessa pahami dan Tessa renungi lagi agar ini tidak mempengaruhi dengan prestasi Tessanya nanti, karena sangat disayangkan jika karena tidak fokusnya Tessa dan kurang pahamnya materi tentang pembelajaran, prestasi Tessa menurun gitu ya kan. Nah, untuk itu tetap semangat dan juga jangan lupa menjaga kesehatan di masa pandemi ini dengan mematuhi protokol kesehatan. Nah, baik, jika tidak ada lagi, kita akhiri konseling hari ini. Jika ada kata dan salah, Bapak mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak, terima kasih ya Pak. Waalaikumsalam.